Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersu Beno Arif. Senang sekali. Ini kita ketemu lagi ya di awal pekan. Pengalihan status kepemilikan 4 pulau milik Aceh ke Provinsi Sumatera Utara oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini makin aneh dan makin mencurigakan. Ini kalau kita menyimak pernyataan dari para pejabat tinggi di negara ini. Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan bahwa keputusan itu belum final. Pemerintah itu belum mengambil keputusan apapun karena itu baru pemberian kode-kode nama saja ya. Jadi bukan pengalihan status. Karena itu, kata Menko Yusril, dia akan segera bertemu, duduk bersama dengan para tokoh Aceh, Gubernur Aceh, dan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution untuk membahas dan menyelesaikan polemik kepemilikan 4 pulau itu. Pernyataan dari Yusril ini jelas bertentangan dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang sebelumnya mengesankan itu bahwa keputusan pengalihan 4 pulau ke Sumut itu sudah final. Nah, karena itu ketika kemudian muncul berbagai macam protes dari Aceh, dia mempersilahkan jika keberatan warga dan Pemprov Aceh itu bisa melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sementara Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution kan ini sebelumnya juga sudah menawarkan kerjasama pengelolaan ini ke Gubernur Aceh. Jadi artinya dia udah merasa ya dia yang berhak untuk wilayah itu untuk 4 pulau itu, dan kata dia kalau memang ditolak oleh Aceh ya dia akan mengelola sendiri pulau itu, 4 pulau itu. Pemprov sendiri, Pemprov Sumatera Utara sendiri yang akan mengelolanya. Pernyataan yang berbeda bahkan bertolak belakang ini kan membuat publik itu makin curiga. Ada kepentingan besar apa di balik keputusan Mendagri itu ya? Kalau cuman spekulasinya berkaitan dengan perebutan dari sumber daya alam yang ada di situ, ya walaupun serius tapi nggak terlalu apa ya, ini nggak seserius isu yang lain yang menduga-duga bahwa ini Menteri Dalam Negeri ini sedang melakukan cipta kondisi begitu ini untuk menyebutkan operasi intelijen yang membuat destabilitas sehingga kemudian pemerintah terjadi pergolakan di Aceh, dan ini ya dampaknya ini bisa membuat pemerintahan Presiden Prabowo goncang ini, dan bisa saja kemudian pemerintahnya jatuh gara-gara itu karena ini krisis politik kemudian bertemu dengan krisis ekonomi. Ini kan dukungan terhadap Aceh ini sekarang besar sekali karena memang sentimen publik terutama terhadap pemerintahan pusat itu berkaitan dengan berbagai kebijakan pemerintahan pusat itu kan sekarang sangat tinggi. Dimulai dari Raja Ampat dan kemudian sekarang di Aceh. Di Raja Ampat itu untung Pak Prabowo segera bertindak dengan cepat, membatalkan iupnya. Nah, sekarang ini yang Aceh ini ada kesan memang Pak Prabowo itu sangat lambat. Padahal ini kalau dibandingkan dengan Raja Ampat ya skala prioritasnya pasti jauh lebih tinggi soal Aceh itu. Baru kemarin akhir pekan kemarin itu ada pernyataan dari Pak Prabowo, dari Dasko, yang menyatakan bahwa Pak Prabowo akan mengambil alih gitu. Ini sekarang Yusril duluan yang ngomong ini, dia menyatakan bahwa keputusan menteri itu bukan soal pengalihan kepemilikan, namun hanya berupa penamaan pulau. Karena itu kata dia nggak bisa dong digugat secara formil dan material karena produk hukumnya memang belum ada. Sementara Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan Kementerian Dalam Negeri itu akan melakukan kaji ulang keputusan tersebut karena sekarang ini kan menimbulkan gejolak di masyarakat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Ketua Tim Nasional Pembakuan Rupa Bumi akan melakukan kajian secara menyeluruh pada hari Selasa tanggal 17 Juni. Ini berarti besok ya. Ini kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Pernyataan Yusril dan Bima Arya ini kan muncul setelah sebelumnya Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian Partai Gerindra Supmi Dasko Ahmad menyatakan Presiden akan mengambil alih penanganan sengketa ini. Jadi ini berkaitan dengan urgensinya, maka polanya nggak sama dengan Raja Ampat yang diserahkan kepada menteri-menteri terkait untuk melakukan pencabutan. Kalau ini Pak Prabowo langsung yang akan menanganinya. Jadi sesungguhnya apa ini yang terjadi? Ini kok terkesan pemerintah tidak ada koordinasi ya, baru bertindak setelah muncul kehebohan. Apalagi ini kan soalnya sangat serius gitu ya. Kan ini terkesan sekali bahwa Menteri Dalam Negeri mengambil keputusan tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan menteri terkait atau setidaknya dengan bukan setidaknya atau dengan presiden ya. Ini kan kalau berkaitan dengan keputusan-keputusan gitu ya, ini domainnya itu dengan Menteri Hukum dan Menteri Hukum ya sekarang, nggak dengan HAM ya. Tapi kalau udah undang-undang itu kalau mau
diundangkan di lembaran negara kan mesti koordinasinya dengan Menteri Sekretaris Negara. Bukankah sebagai seorang birokrat yang cukup senior ini Pak Tito Karnavian ini pernah menjadi Kapolri, kemudian diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri pada tahun 2019 ini kabinet di kabinetnya Jokowi Ma'ruf, dan sekarang kembali menjadi Menteri Dalam Negeri di pemerintahannya Prabowo. Tito Karnavian harusnya paham ya soal-soal semacam ini ya. Ini berkaitan dengan hierarki undang-undang, dan yang lebih penting lagi karena ini berkaitan dengan Aceh, ini berkaitan sejarah maupun sosio-antropologis dari rakyat Aceh. Dia kan tahu harusnya ya bahwa soal-soal semacam ini sangat sensitif bagi rakyat Aceh yang hubungannya dengan pemerintah Indonesia itu kan setidaknya pernah mengalami 2 kali pemberontakan ya. Yang pertama DITII tahun 1950-an yang dipimpin oleh ulama karismatis Daud Bereh, dan kemudian Gerakan Aceh Merdeka yang berlangsung selama 26 tahun. Nah ini makanya mungkin orang curiga kenapa dikaitkan dengan kemudian cipta kondisi berkaitan dengan destabilitas pemerintahan, ya dikaitkan dengan ini tadi. Harusnya kalau tahu bahwa hal-hal yang begini ini sangat sensitif buat Aceh, ya jangan ditabrak. Kenapa? Karena kasus DITI itu, kasus Daud Bereh tahun 50-an itu dipicu oleh diturunkannya status dari Karesidenan Aceh yang kemudian digabungkan dengan pemerintah dengan Provinsi Sumatera Utara. Jadi sama ini ya urusannya, walaupun yang satunya langsung digabungkan, kalau yang ini ya pulaunya dialihkan ke Sumatera Utara. Tapi yang juga lebih mengejutkan, menghadapi reaksi masyarakat Aceh yang marah itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan entengnya mempersilahkan untuk menggugat ke PT UN. Kami terbuka juga kok untuk mendapatkan evaluasi, atau mungkin kalau ada yang mau digugat secara hukum ke PT UN misalnya, kami juga tidak keberatan, kata Tito. Jadi artinya dia nganggap udah final dong kalau gitu ya. Tito mengatakan Kementerian Dalam Negeri harus menetapkan batas wilayah 4 pulau tersebut karena terkait dengan penamaan pulau yang harus didaftarkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah di situ tidak terjadi kesepakatan antara Aceh dan Sumatera Utara. Itu kata Tito setelah dia bertemu dengan Presiden pada tanggal 10 Juni 2025 hari Selasa. Kedua provinsi, kata Tito, sudah menyelesaikan sengketa perbatasan darat, namun kedua pemerintah daerah belum sepakat ihwal batas laut. Walhasil pemerintah pusat kemudian menetapkan batas laut yang disengketakan lewat rapat di tingkat pusat dan perhitungan geografisnya. Akhirnya Kemendagri menetapkan batas darat dan lautnya lewat keputusan Mendagri pada 25 April 2025. Dan kata Tito, pemerintah pusat itu memang terdesak untuk menyelesaikan batas wilayah karena berimplikasi pada masalah pembangunan. Misalnya, ketidakjelasan batas wilayah akan menjadi masalah penghitungan transfer pusat daerah, termasuk ini menimbulkan masalah-masalah perencanaan pembangunan. Kalau alasannya itu kenapa kemudian diputuskan dipindahkan ke Sumatera Utara ya? Kenapa tidak tetap dipertahankan di Aceh? Kalau alasannya kemudian karena secara geografis dekat dengan Sumatera Utara, lebih dekat dengan Sumatera Utara dibandingkan Aceh, bukannya banyak sekali kasus-kasus semacam ini dan tidak harus diserahkan kepada provinsi yang terdekat. Nah, ternyata kalau menurut Menko Yusril, pemerintah itu belum memutuskan soal pengalihan status kepemilikan 4 pulau. Jadi apanya yang mau digugat ke PT UN? Nah, ini aneh lagi nih. Kata Yusril, permasalahan 4 pulau yang diributkan ini belum dapat dibawa ke pengadilan oleh pihak manapun. Penetapan batas wilayah dilakukan dengan Permendagri. Permendagri bukan objek sengketa tata usaha negara yang dapat dibawa ke pengadilan tata usaha negara, tutur Yusril. Ini keterangan tertulis dari Pak Yusril. Saya kira salah ini ya kalimatnya ini. Ini saya nggak yakin kalau Pak Yusril sendiri yang membuatnya. Ini nggak korek, Pak Yusril nggak seperti ini. Ini yang dimaksud Kemendagri kan. Penetapannya itu kan baru dari Kepmendagri, bukan Permendagri. Satu-satunya jalan adalah melakukan uji formil dan material ke Mahkamah Agung. Tetapi hal itu juga belum dapat dilakukan karena Permendagrinya belum ada sambungnya. Nah benar kan? Permendagrinya belum ada. Jadi yang tadi itu keputusan Mendagri maksudnya. Yusril menyatakan sampai saat ini pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri belum mengambil keputusan apapun mengenai status 4 pulau. Apakah masuk ke dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil atau Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara. Penentuan batas wilayah kabupaten dan kota di daerah, kata Yusril, adalah kewenangan Menteri Dalam Negeri yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Hingga kini Permendagrinya itu belum ada. Atas alasan itu, Yusril meminta para politisi, akademisi, para ulama, aktivis, dan tokoh masyarakat agar menyikapi permasalahan dengan tenang dan penuh kesabaran. Pemerintah pusat sampai hari ini belum mengambil keputusan final mengenai status 4 pulau itu masuk ke wilayah
Provinsi Aceh atau Sumatera Utara. Yang ada adalah yang ada barulah pemberian kode pulau-pulau yang memang tiap tahun dilakukan. Dan pengkodean 4 pulau yang terakhir memang didasarkan atas usulan dari pemerintah Sumut. Nah, benar nih memang. Karena kita lihat ini ada dokumennya, lampirannya memang ini kelihatannya kode-kode pulau saja itu. Nah, ini bisa kita lihat ya, kode-kode pulaunya itu berdasarkan kota dan kabupaten ini. Nah, tetapi yang menarik ini tadi yang dikatakan oleh Pak Yusril bahwa itu atas usulan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Jadi keputusan dari Menteri Dalam Negeri tahun 2005 itu usulan pemerintahan Sumut ya, kalau dari pernyataan Pak Yusril ini berarti usulan dari Bobi dong ya. Nggak salah kalau kemudian banyak yang menilai bahwa Bobi merampasnya dari Aceh dan kemudian diafirmasi oleh Menteri Dalam Negeri. Namun pemberian kode pulau melalui keputusan Mendagri belumlah berarti keputusan yang menentukan pulau-pulau itu masuk ke wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara. Karena penentuan batas wilayah daerah harus dituangkan dalam bentuk Permendagri. Ini makin jelas ini kalau penjelasannya Yusril ya. Dikarenakan batas wilayah antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumut dan batasnya antara Kabupaten Aceh Singkil dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, khususnya mengenai 4 pulau belum selesai dan belum disepakati, maka kata Yusril itu jadi tugas Gubernur Aceh dan Gubernur Sumut untuk menyelesaikan dan menyepakatinya. Ya gimana, Bobi sudah merasa itu udah beres, kata dia. Bahkan dia sampai berani datang ke Banda Aceh dan menawarkan kolaborasi kerjasama untuk mengelolanya. Ini benar-benar jadi kompak nih antara Pak Mendagri dan Bobi, seolah-olah bahwa ini udah selesai walaupun baru berupa keputusan Mendagri gitu ya. Atas dasar kesepakatan itu, Menteri Dalam Negeri nantinya akan menerbitkan Permendagri mengenai batas darat dan laut antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Nah, ini yang menarik juga. Yusril menyatakan secara geografis letak pulau-pulau tersebut lebih dekat ke Kabupaten Tapanuli Tengah dibandingkan dengan Kabupaten Singkil. Akan tetapi faktor kedekatan geografis bukan satu-satunya ukuran untuk menentukan pulau tersebut masuk ke wilayah kabupaten yang paling dekat. Dan Yusril kemudian memberi contoh. Ada Pulau Natuna, Pulau Miangas, dan Pulau Pasir. Ini urusannya berkaitan dengan batas negara lain loh, ini bukannya provinsi ya. Pulau Natuna lebih dekat dengan Sabah, Malaysia daripada Kalimantan Barat atau Kepulauan Riau. Namun sejak zaman Kesultanan Melayu dan penjajahan Belanda, Natuna adalah wilayah Hindia Belanda, bukan wilayah British Malaya. Sebaliknya, Pulau Miangas lebih dekat ke wilayah selatan Pulau Mindanao dibandingkan daratan Sulawesi Utara. Pulau Miangas pernah menjadi sengketa antara Belanda dengan Spanyol dan kemudian dengan Amerika Serikat. Akhirnya, arbitrase Washington memutuskan Pulau Miangas masuk wilayah Hindia Belanda pada tahun 1906 dan kini otomatis bagian dari wilayah Indonesia. Ini memang wilayah Indonesia ini bagian dari wilayah yang dulu dikuasai oleh Belanda, Hindia Belanda, yang kemudian dilakukan dekolonisasi. Timur Timur misalnya, mengapa waktu itu tidak masuk ke Indonesia? Ya karena dia dijajah oleh Portugis gitu ya. Kata Yusril, orang Filipina masih banyak yang menyangka Pulau Miangas adalah bagian dari negara mereka. Sedangkan Pulau Pasir atau Asmor Reef di selatan NTT secara geografis lebih dekat dengan Pulau Timor daripada Australia. Akan tetapi sejak tahun 1878 Pulau Pasir dimasukkan Inggris ke dalam wilayah Australia tanpa protes apapun dari pihak Belanda. Maka sampai sekarang Pulau Pasir masuk wilayah Australia bukan Indonesia. Meskipun demikian masih banyak orang di NTT menyangka Pulau Pasir masuk ke wilayah Indonesia. Pak Yusril benar, bahkan ada yang lebih menarik sekarang namanya Pulau Kokos. Anda bisa lihat itu kalau di peta itu di Samudra Hindia. Dan kalau kita lihat petanya ini memang lebih dekat ke Indonesia karena jaraknya katanya cuma 3.000 km dari Indonesia, 1.000 km dari Indonesia, sementara dari Australia itu 3.000 km. Tapi karena ini wilayah ini tadinya dimiliki oleh seorang pengusaha Inggris, ya kemudian dia bergabung dengan Australia. Nah, yang menarik Pulau Kokos ini bukan hanya wilayahnya yang lebih dekat dengan Indonesia dibandingkan dengan Australia, tapi jumlah penduduknya itu mayoritas adalah keturunan dari Indonesia. Memang ada orang bulenya begitu ya. Ini kebanyakan ini orang Melayu, orang Jawa, dan bagian orang Betawi ini karena dialeknya bahasa Indonesianya itu masih pakai bahasa Betawi, dan kemudian tradisi-tradisinya di sana ada masjid, ada Ramadan, ini tradisinya mirip dengan apa ya, amaliyahnya NU ya, Ahlussunnah wal Jamaah itu ya. Dan sering juga ada kalau pengantinan ada rebanaan dan sebagainya. Jadi bukan hanya secara geografis tapi secara kultural lebih dekat dengan Indonesia, tapi karena secara historis itu dimiliki oleh seorang pengusaha Inggris yang kemudian ini kan Australia itu bagian dari wilayah Inggris, ya akhirnya dia masuk ke Australia dan Indonesia tidak pernah mempersoalkan Pulau Kokos ini.
Nah, rupanya setelah heboh dan kemudian presiden akan mengambil alih penanganannya, sekarang Menteri Dalam Negeri itu balik badan. Ini akan dilakukan kajian lebih tuntas. Jadi, menurut Wakil Menteri Dalam Negeri penting untuk tidak saja melihat peta geografis, tapi juga secara historis dan realitas kultural, ujar Bima. Ini udah bener nih kalau begini ngambil keputusannya, karena saya baru saja dikirimi oleh seorang sahabat, ini ada dokumen, ini dokumen surat kuasa ya, pengelolaan dan juga kalau terjadi jual beli, ini dokumennya tahun 1980. Jadi tahun 1980 ini terlihat ini nama-namanya yang punya orang Aceh juga ini, dan kemudian dia juga penduduk Aceh. Makanya kemarin Pak Yusuf Kalla kan menyinggung soal PBB-nya, orang ada bayarnya ke Singkil gitu waktu memberikan penjelasan soal status 4 pulau ini ya. Jadi kemarin-kemarin ketika memutuskan mengalihkan ke Sumatera Utara, ini Pak Mendagri, ini ngapain aja, kemana saja gitu. Masa iya sih Pak Mendagri nggak tahu yang begini-beginian ini, termasuk hierarki hukumnya dan sebagainya. Mungkin Pak ini Pak Mendagri nggak cukup waktu untuk baca itu. Tapi kan punya staf ahli, punya dirjen, dan macam-macam lah ya, yang jangan sampai kemudian menimbulkan kegaduhan semacam ini. Secara geografis memang keempat pulau itu lebih dekat dengan Kabupaten Tapanuli Tengah dibanding Aceh, Singkil. Tapi secara historis maupun kultural tidak terbantahkan bahwa keempat pulau itu menjadi bagian dari Kabupaten Aceh, Singkil. Anda mau ngomong apa itu dari bukti-bukti di lapangan, patok-patok wilayah pembangunan dan sebagainya. Kemudian tadi itu saya sebut surat menyuratnya itu menginduk pada Aceh, dan kalau kemudian kita mengacu pada Belanda, peta Belanda yang dibuat oleh Van Langen, ya ini masuk Kesultanan Aceh. Nah, ini dengan bekal keputusan menteri, kemudian Bobi bersama Bupati Tapanuli Tengah Masinton menemui Muzakir Manaf menawarkan kerjasama atau kolaborasi pengelolaannya, ngamuk lah orang Aceh ya. Bukan hanya ditinggal oleh Muzakir Manaf pergi, ini juga orang-orang Aceh yang banyak sekali di media sosial yang ngamuk ke Bobi Nasution, dan salah satunya ada anak muda yang kemudian diunggah videonya di akun Instagram oleh Bobi Nasution. Pak Bobi inginnya dapat dukungan dari netizen, malah dia dihajar rame-rame oleh netizen. Ya gimana mau apa ya, mau ditawari kerjasama orang ini pulau gue, tiba-tiba lu datang, lu ambil, terus kemudian tiba-tiba nawarin kerjasama, yuk bareng yuk, kalau termasuk kalau ada potensi migasnya. Jelas kemudian Muzakir secara tegas menolaknya itu. Belakangan Bobi menyatakan dia nggak mempersoalkan ada penolakan itu, karena menurut dia ya kan dia mencoba menawarkan kerjasama. Tapi kalau pemerintah Aceh nggak mau kerjasama, tidak mau kolaborasi, ya dia akan mengelola sendiri potensi-potensi yang ada di pulau itu, termasuk kalau ada potensi migasnya. Dan Gubernur Aceh kan Muzakir Manaf sendiri sudah menyatakan ini potensi migasnya gede loh, sama dengan cadangan yang ditemukan di Blok Andaman yang saya katakan oleh Presiden Prabowo sebagai cadangan migasnya terbesar di Asia Tenggara. Kalau udah begini kita makin aja fakta-fakta ini menunjukkan apa ya, bahkan kita makin mencurigai ada apa ya ini kok terkesan dipaksakan banget dan at all cost, yang karena kemarin saya sebut itu dari pertaruhannya adalah disintegrasi bangsa, dilakukan demi untuk mengambil alih pulau-pulau yang dimiliki oleh Aceh. Yang melakukan menantunya Pak Jokowi pula. Ya ini yang bikin tambah geger. Saya Hersbun Arif, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.